Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kea Arinda dengan NPM B1A021009. Sebelumnya, perkenankan saya menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya dalam keadaan sehat dapat menyampaikan presentasi ini melalui media video. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Alat Bukti dan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana. Dalam hal ini saya mengambil referensi dari e-book dengan judul Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia karya Dr. Arya Zurneti SAMHUM, Dr. Fitri Wahyuni SAMH, Siti Rahma SAMH, dan juga dari buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana karya Edi Osharij. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pilihan bebas Hukum Pembuktian kelas B yang diampu oleh 3 dosen. Yang pertama Bapak Asep Suherman SAMH, Bapak Stefri Iskandar SAMH, dan juga Ibu Susi Ramadhani SAMH. Alat bukti merupakan alat yang ada hubungannya dengan tindak pidana, di mana alat-alat tersebut digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan pasal 184 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, alat bukti itu ada 5. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah surat, yang keempat adalah petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Yang pertama akan dibahas adalah keterangan saksi. Berdasarkan pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dimana dalam hal ini ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Kemudian jenis-jenis saksi, yang pertama ada yang disebut dengan saksi a charge atau saksi yang memberatkan terdakwa, yang dimana saksi a charge ini adalah saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dengan keterangan atau kesaksian yang dimana keterangan atau kesaksian ini akan memberatkan terdakwa. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan saksi AD charge atau saksi yang meringankan terdakwa, yang dimana saksi ini biasanya diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dari terdakwa, yang mana keterangan atau kesaksian dari saksi AD charge ini akan meringankan terdakwa. Yang ketiga adalah saksi ahli, yang dimana saksi ahli ini adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian di suatu bidang tertentu yang memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutuskan perkara. Kemudian ada yang disebut saksi korban, yang dimana saksi korban ini adalah korban yang disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri, dan yang pasti mengalami sendiri suatu kejadian atau tindak pidana itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan saksi de auditu atau hearsay. Saksi hearsay ini adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau biasa disebut dengan report, gosip, atau rumor. Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, bukan ia dengar, maupun ia alami sendiri, melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah
Akan tetapi keterangannya perlu didengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinan dari hakim atas suatu tindak pidana yang terjadi ini. Kemudian ada yang disebut dengan saksi mahkota, yang dimana saksi mahkota ini adalah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana yang kemudian ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman. Kemudian ada yang disebut dengan saksi pelapor atau whistleblower. Jadi whistleblower ini adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan terjadinya suatu tindak pidana kepada penyidik atau penyelidik. Kemudian yang keenam ada yang disebut sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Justice collaborator ini adalah saksi yang juga sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana dengan mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan, yang dimana istilah dari saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator ini mulai dikenal sejak kasus pembunuhan Brigadir Joshua, yang dimana dalam kasus ini Baradae merupakan justice collaborator dalam kasus tersebut. Kemudian ada keterangan ahli. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pemahaman atau keahlian yang jelas tentang apa yang diperlukan untuk membuat percakapan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli adalah keterangan yang berasal dari orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberikan keterangan sesuai dengan pemahaman yang jelas dan juga yang sebaik-baiknya. Sehingga dalam hal ini keterangan ahli adalah apa yang ahli nyatakan dalam persidangan. Kemudian ada alat bukti surat, yang dimana alat bukti surat ini adalah alat bukti atau surat yang dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Yang dalam hal ini yang pertama adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang dan memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Kemudian alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk berdasarkan pasal 188 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Petunjuk itu adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Kemudian alat bukti petunjuk itu dalam penerapannya hanya dapat diterapkan oleh hakim dalam keadaan mendesak saja. Kemudian alat bukti yang selanjutnya adalah keterangan terdakwa. Berdasarkan pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ayat 1 menyatakan bahwa keterangan terdakwa itu adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau bahwa ia telah mengalami sendiri peristiwa tersebut.
Dalam hal ini, keterangan terdakwa boleh disampaikan bebas oleh terdakwa dan dijamin oleh pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah alat bukti, kemudian ada yang disebut dengan barang bukti. Barang bukti menurut Profesor Andi Hamzah adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan dan barang dengan mana delik dilakukan atau alat yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana, termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Berdasarkan pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Kemudian yang kedua adalah benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan suatu tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Yang ketiga, benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana. Yang keempat adalah benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan suatu tindak pidana. Yang kelima adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Selain itu, berdasarkan pasal 242 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu sebagai suatu barang bukti adalah yang pertama barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana, yang kedua adalah barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana, yang ketiga adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, yang keempat adalah barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberikan atau meringankan kesalahan terdakwa. Fungsi dari barang bukti dalam sidang peradilan itu adalah yang pertama untuk menguatkan alat bukti yang sah, untuk mendukung alat bukti yang sah. Kemudian yang kedua, mencari dan menemukan kebenaran material atas perkara tindak pidana yang sedang ditangani. Kemudian yang ketiga, setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan dari terdakwa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Setelah barang bukti, kemudian ada barang bukti elektronik, yang dimana barang bukti elektronik adalah informasi elektronik yang telah dipenuhi persyaratan baik secara formil maupun material guna dapat diterima di dalam suatu persidangan. Dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan bahwa dokumen elektronik, yakni setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnet, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau performasi. Dalam hal ini, kekuatan pembuktian elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang secara formil dan materialnya terpenuhi. Kemudian mengacu pada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
alat bukti elektronik pun harus terpenuhi syarat formil dan materialnya. Yang dimana syarat formilnya yaitu barang bukti elektronik harus sah yaitu otentik. Otentik di sini artinya diambil dari pemilik yang sah dan terjaga integritasnya. Kemudian yang kedua adalah syarat materialnya, yang dimana syarat materialnya adalah bukti elektronik harus relevan dan sesuai dengan tindak pidana dan identitas dari terdakwa. Baik, jadi di dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai definisi baik dari barang bukti ataupun alat bukti. Akan tetapi di dalam pasal 39 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menguraikan mengenai benda yang dapat dikenakan penyitaan, yaitu yang pertama adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana. Yang kedua adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan atau untuk mempersiapkan suatu tindak pidana. Yang ketiga adalah benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi tindak pidana. Yang keempat, benda yang secara khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana. Kemudian yang kelima adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Selanjutnya, di dalam hal ini pada pasal 46 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan diperlukan bagi pemeriksaan sebagai barang bukti. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa barang bukti adalah benda yang disita dan diajukan ke persidangan untuk keperluan pembuktian dalam suatu tindak pidana. Dalam hal ini definisi alat bukti sebenarnya dapat ditarik sebagai segala objek yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah melakukan tindak pidana atau digunakan untuk menyangkal dalil dari lawan. Dalam hal ini alat bukti yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya deskriptif dalam wujud yang pertama itu keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, kemudian surat petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Selain alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menambahkan barang bukti elektronik yang dimana tercantum pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mana dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa secara khusus dalam perkara tindak pidana korupsi yang bersifat lex spesialis, alat bukti elektronik itu harus dimaknai sebagai alat bukti petunjuk, sedangkan dalam perkara selain tipikor, alat bukti elektronik dimaknai sebagai alat bukti keenam selain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa. Dalam hal hakim menilai perbuatan yang didakwa itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka penilaian tersebut wajib didasarkan pula atas alat bukti sesuai ketentuan dalam penjelasan pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kondisi ini merupakan konsekuensi atas penerapan teori pembuktian negatif yang dianut dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Selanjutnya dalam hal pembuktian, barang bukti berwujud benda materi konkret yang berhubungan dengan suatu tindak pidana. Misalnya adalah handphone, kemudian TV, dan uang tunai yang merupakan hasil dari tindak pidana. Kemudian contohnya adalah pisau, pistol, dan tali yang digunakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, kemudian kunci duplikat, surat palsu, dan seragam palsu yang dibuat untuk melakukan tindak pidana penipuan, serta sidik jari, kemudian selongsong peluru, dan hal yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Dalam hal ini, wujud dari barang bukti tidak ditentukan secara limitatif dalam undang-undang selama ia memiliki relevansi dengan perkara pidana yang telah terjadi. Kemudian alat bukti pada umumnya itu tidak berwujud dan bersifat abstrak kecuali alat bukti surat yang bersifat fisik, keterangan saksi, keterangan ahli beserta keterangan terdakwa tentu tidak berwujud. Dalam hal ini, walaupun keterangan tersebut pasti diberikan oleh orang berwujud di dalam persidangan, namun pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa yang merupakan objek alat bukti adalah keterangan yang diberikan oleh orang tersebut dan bukan orang yang menerangkan itu sendiri sebagai subjek. Kemudian sebagai tambahan, pada pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa apabila saksi tidak bisa hadir di persidangan untuk memberikan keterangan secara langsung karena suatu alasan yang sah, maka keterangan saksi yang disumpah di dalam BAP disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Artinya walaupun BAP memiliki wujud yang fisik sebagai surat, akan tetapi dalam situasi tertentu mengacu pada pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengakuinya sebagai alat bukti keterangan saksi. Selain itu, anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin, serta orang sakit ingatannya atau orang yang sakit jiwanya, meskipun kadang-kadang ingatannya kembali, tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi. Akan tetapi, penjelasan pasal 171 hanya mengakui hal tersebut sebagai petunjuk. Kemudian berdasarkan kekuatan pembuktian, maka barang bukti sama sekali bukan objek yang dapat menyatakan terdakwa bersalah. Artinya barang bukti itu tidak memiliki kekuatan pembuktian. Secara teori, hakim bisa saja memutus seseorang itu bersalah tanpa adanya barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Misalnya dalam perkara tipiring berupa delik penghinaan ringan, syaratnya tentu saja selama telah terpenuhi dua alat bukti minimum yang menimbulkan keyakinan hakim atas terjadinya suatu tindak pidana. Meskipun demikian, di dalam pasal 175 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sepertinya memang dikehendaki diakuinya barang bukti untuk menjadi bagian dari alat bukti seperti pada sistem common law. Kemudian alat bukti merupakan seluruh objek yang diakui dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menyatakan terdakwa bersalah atas suatu tindak pidana. Barang bukti bukanlah objek yang dapat menerangkan dengan sendirinya suatu kejadian tertentu. Maka dari itu, barang bukti itu disebut sebagai collaborative evidence. Contohnya dalam suatu kasus pembunuhan ditemukan barang bukti berupa pisau yang masih menancap pada korban. Dalam kasus tersebut, barang bukti pisau sama sekali tidak memiliki kekuatan pembuktian di hadapan hakim. Akan tetapi, ketika dengan sidik jari terdakwa pada pisau tersebut,
maka secara tidak langsung barang bukti tersebut dapat menerangkan terjadinya suatu tindak pidana dan menghubungkan siapa pelakunya. Artinya, barang bukti perlu ditransformasikan terlebih dahulu menjadi alat bukti yang sah dalam undang-undang agar dapat membuktikan seseorang itu telah bersalah melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengamanatkan pada hakim untuk memperlihatkan terdakwa segala bukti dan menanyakan terlebih dahulu apakah ia mengenalinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Pembuktian ini, yaitu Bapak Asep Suherman SHMH, Bapak Stefri Iskandar SHMH, dan Ibu Susi Ramadhani SHMH, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan presentasi ini. Saya sangat menghargai antusiasme dan keterbukaan khususnya dari para pihak yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Presentasi ini merupakan upaya saya untuk berbagi informasi dan juga ilmu pengetahuan yang telah saya pelajari. Saya harapkan video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan juga saya menyadari bahwa masih banyak ruang untuk diskusi, saran, dan penyempurnaan ke depannya. Sehingga dengan sangat rendah hati, saya membuka diri untuk kritik dan masukan, khususnya dari dosen pengampu mata kuliah dan juga dari pihak-pihak yang menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Demikian dari saya, terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas kita ke depannya.